lahir kah atau bagaimana? Sejak lahir, cuman saya belum paham, maksudnya belum terlalu Mendalami. belajar mendalami gitu. Ya kan itu sudah saya bilang sekali setiap hari. Setiap saya live selalu saya bilang alasan seseorang Islam itu karena dia nggak ngerti agama Islam. Jadi saya tidak heran kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Saya Islam tapi tidak paham agama Islam. Ya kalau Anda paham pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Tapi saya pernah bermimpi loh Bang. Apa itu mimpinya? Saya mimpi pernah melihat seperti cahaya. Mm-mm. Tapi dia cahaya itu hanya sekilas gitu Bang. Sekilas begitu gimana? Jangan-jangan nanti cahaya matahari masuk di ruang-ruang celah genteng yang bocor atau bagaimana? Yang benar buku ceritanya. Gimana? Cahayanya maksudnya gimana? Apakah cahaya matahari yang masuk dari sela-sela genteng atau bagaimana? Yang jelas dong ceritanya. Ayo. Gimana? Kayak mimpi pertama itu mimpi dia kayak bercahaya seperti cahaya aja gitu Bang. Cuman Mimpi kah? hati ini kayak kayak ada ketenangan antara ketenangan juga gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong Kak Anjeli, ini masih sholat atau enggak? Sekali-sekali sholat Bang. Sekali-kali sholat. Berarti masih Islam betulan ya? Ya masih Terus yang membuat Kak Anjeli ini masih nyangkut di Islam, tidak meninggalkan Islam itu apa? karena dari orang tua kan, jadi dari lahir kan udah muslim gitu Bang. Tapi ingin juga sih ke gereja gitu, pengen. Pengen juga ke gereja. Masih single kah atau sudah ada suaminya? Udah punya suami memang, tapi Punya udah cerai. suami. Oh, nikah sama Muslim atau sama Kristen? Lagi dekat dengan agama non-muslim. Oh begitu. Ya, 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 ya. Tanggung jawab ini berarti yang lakinya ini ya. Kan nggak masalah Bang kalau dekat sama non-muslimnya kan. Gimana? Kalau kita dekat dengan beda agama kan itu nggak masalah. Iya, kalau di dalam agama Islam memang boleh seorang laki-laki itu mengambil istri dari ahli-ahli kitab gitu. Tapi kalau kata ulama-ulama perempuan nggak boleh dekat-dekat dengan ahli kitab. Tapi kalau laki-laki boleh. Nah begitu. Memang serba menang semua laki-laki kalau dalam agama Islam. Suka-sukanya laki-laki seperti itu. Bahkan hadiah gini, saya kasih contoh nih. Secara normal saja, ini kita nggak usah tinggi-tinggi ya. Kalau ngomong sama orang Islam jangan tinggi-tinggi. Gini, Kak Anjeli. Allah itu akan memberikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa hadiahnya? Hadiahnya itu kata Allah ini adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Saya mau tanya. Kalau laki-laki normalnya pasti suka yang perempuan. Perempuan normalnya suka laki-laki. Kalau laki-laki suka dengan laki-laki berarti ada kejanggalan. Kalau perempuan suka dengan perempuan berarti ada keanehan, betul? Betul nggak? Baik. Saya sarankan untuk Kak Anjeli keluar dari Islam. Kenapa? Karena nanti dikasih hadiah wanita-wanita berpayudara besar. Pertanyaan saya, buat apa itu semua? Coba silakan. Buat apa? Bingung kan? Iya. Karena pahala atau hadiah bagi orang yang bertakwa itu hanyalah gadis-gadis berpayudara besar. Berarti perempuan-perempuan dalam agama Islam kasihan dong, buat apa? Gadis-gadis berpayudara besar untuk wanita dalam agama Islam. Oh, kita tampilkan dulu ayatnya ya. Nanti kalau kita ngomong saja
tidak menunjukkan dalilnya, disangkanya kita fitnah, saudara-saudara. Baik. Saya akan tunjukkan ya hadisnya, bahwa seorang muslim itu akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Di mana ayatnya? Baik. Ya. Kita akan tampilkan ayatnya. Perhatikan ya. Surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Nanti kita disangkain fitnah kalau kita tidak menampilkan ayat. Saya balik dulu kamera saya. Makanya Kak Anjeli ini kalau mau gadis-gadis montok ya masuk aja Islam. Perhatikan. Ini Al-Quran ya Kak ya. Surat An-Naba ayat 33. Oke. Nah, apa dikatakan di situ? Perhatikan. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Nah, ini surat An-Naba nih. Kalau tidak percaya nih, saya dari browser ya. Nih browser ya. Nih. Surat An-Naba ayat 33. Nih. Perhatikan. An-Naba 33. Ini memang kalau dalam terjemahannya dia hanya gadis-gadis remaja yang sebaya. Tapi masih ada Al-Quran yang menggunakan gadis-gadis yang montok. Ya. Nih. Lihat ya. Di tafsir-tafsirnya ini jelas nih. Perhatikan, dalam kitab-kitab tafsirnya dikatakan apa? Nih, yakni mereka mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang. Nah, lihat nih. Mereka itu akan ditemani gadis-gadis sebaya yang suci. Ya, dari kaib yang bermakna gadis yang kencang payudaranya. Nah. Nih banyak nih, perhatikan ya. Tafsir-tafsirnya baca saja sendiri nih. Ya. Iya. Nih, kebun-kebun mengumpulkan nih ya, jenis-jenis pohon dan seterusnya dan seterusnya. Dikasih gadis-gadis yang remaja. Nih, gadis-gadis yang baca sendirilah. Ya, nanti kalau kita bacakan terus nggak enak jadinya. Satu. Ya. Gadis-gadis atau istri-istri jelita yang memiliki buah dada yang montok, yang tidak kendor. Nah, pertanyaan saya, Kak Anjeli. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Kalau misalnya Kak Anjeli masih menjadi seorang muslimah, terus mendapatkan pahala, hadiah dari Allah berupa gadis-gadis montok. Buat apa? Saya mau tanya. Buat bikin sakit hati para perempuan. Nah, itu jadi jangan tunda-tunda lagi. Saya kurang senang loh Bang Edis lihat ustadz-ustadz nggak suka karena banyak yang istri 4 gitu. Iya, sukanya bagi ustadznya yang suka. Kalau bagi istrinya ya. Iya, contoh ya. Abdul gitu Somad. Ya. Abdul Somad tiap hari dia ceramah masalah keluarga, ya kan? Ya Abdul Somad. Bagaimana ini Abdul Somad kalau begini dan begitu? Dianya sendiri malah Kemudian siapa lagi? Aagim juga sama. Seperti itu Kak Anjeli. Jadi saya sarankan jangan yang tinggi-tinggi lah ya, sederhana-sederhana saja. Intinya Kak Anjeli bahwa kalau Anda masih tetap Islam, nanti Anda masuk surga dikasih gadis-gadis yang berpayudara besar.
Enggak lah, nggak mau. Ya ini makanya jangan masuk Islam. Bagaimana? Kalau Anda masih Islam, ya itu hadiahnya bagaimana? Kadang saya biarpun Muslim saya nggak ngikutin. Kalau nggak cocok gitu saya nggak mau ikutin, Bang. Tapi itu kan Al-Quran. Ya biarpun kalau Al-Quran kalau nggak adil dan nggak cocok menurut saya nggak mau ikutin. Iya, makanya jangan lama-lama untuk meninggalkan agama Islam. Begitu. Tapi coba ya, saya konfirmasi dulu. Siapa tahu ada Muslim yang lain. Coba mau ngetes atau bagaimana? Sila, saya kasih naik ini Muhammad Reza. Muhammad Reza. Ya, Muhammad Reza, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo Dis. Ya, Muhammad Reza. Ini dia sudah mengakui nih bahwa robnya orang Islam digendong-gendong, anakku adalah robku. Muhammad Reza, ini ada seorang muslimah, ini namanya Angeli. Dia walaupun seorang muslimah, tapi dia sudah ragu-ragu lah. Gitu ya, Dis? Gitu ya? Ya, coba tanya aja langsung. Tanya saja langsung. Oh ya, sebelum lanjut, Mbak Angeli, kenapa, apa yang diragukan? Yang diragukan saya nggak suka yang namanya poligami ditentang Muslim. Anda tahu nggak poligami yang di dalam Al-Quran itu? Dijelaskan sebentar, Bu ya. Saya jelaskan. Di dalam Al-Quran mengatakan fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Bahasa Indonesia saja lah. Sabar, ini saya bacakan, Edi. Iya, jangan tetap kemana-mana. bahasa Arab, dianya bukan orang Arab, dianya tidak mengerti. Betul nggak Kak Angeli? Teman-teman di bawah ini. Ketika saya bacakan Quran saya, dianya pakai bahasa Indonesia saja. Ketika saya bacakan Quran saya, dia kejang-kejang. Kok kejang-kejang? Bahasa Indonesia aja Bang, soalnya saya nggak ngerti yang namanya. Iya, saya sebentar. Ini nanti saya jelaskan. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Wa ruba' jadi 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jikalau kau tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka satu saja. Itu Allah menyuruh. Jadi Quran itu menyempurnakan segala sesuatu. Sebelum Nabi Muhammad turun, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, itu menyempurnakan sebelumnya. Yang sebelumnya mempunyai istri 100, disempurnakanlah menjadi 4 dalam Al-Quran. Kalau istrinya Nabi 9 itu khusus. Nah, kalau bagi umatnya, katanya istri 4. Giliran Muhammad lebih daripada 4. Memang mereka ini suka mereka semua. Apa Dis? Tadi apa yang katanya jika kamu mau 1, 2, 3 atau 4, betul. Tapi giliran Muhammad lebih dari 4. Apa yang kau lengserkan? Makasih, Jembret, makasih. Ya itu bagaimana itu 4 tapi Muhammad lebih dari 4 gimana? Oke, mau saya jelaskan lagi tentang hal itu. Ya silakan. Itu di luar itu dalam kepala semua, itu segala sesuatu yang kau pertanyakan itu, Dis. Jadi Nabi Muhammad menikahi misal 9 istrinya dalam riwayat. Yang pertama Siti Khadijah. Kenapa yang pertama Siti Khadijah? Karena itulah wanita yang membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan agama Islam. Padahal beliau janda. Tidak lebih dari itu. Sayyidatuna Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah. Coba. Iya, sabar. Intinya Muhammad melebihi apa yang sudah dibatasi di dalam Al-Quran 4. Muhammad sendiri lebih dari 4, betul? Iya. Nah, artinya terus, Muhammad melanggar Al-Quran. Apakah Allah membantah di situ? Di dalam Al-Quran apakah tadi dikatakan maksimal 4, iya, betul? Iya, maksimal itu khusus umatnya.
itu khusus umatnya. Berarti Dan bagi Muhammad Al-Quran tidak berlaku. Dan Al-Quran menyempurnakan hal itu. Berarti untuk Muhammad tidak berlaku. Al-Quran tidak berlaku. Usah. Apalah kau bilang Al-Quran tidak berlaku, Edis? Tapi Bang, kalau menurut Edis, saya, biarpun saya Anjeli. Sebenarnya Edis ini udah Anjeli. Coba ganti. Iya, saya tahu. Kasih dia dulu. Anjeli. Ya, silakan. kasih dia dulu kalau ngomong. menurut saya dengan biarpun saya muslim ya, kalau menurut saya dengan tentang istri berempat ataupun 100 itu menurut saya tidak adil. Apa tidak adil? Anda tahu nggak sejarah? Saya kasih tahu sejarah nenek moyangnya Yesus itu banyak istrinya. Kalau nggak ada, kalau tidak banyak, apa kakek nenek moyangnya Yesus, maka Yesus tidak ada, tidak lahir dia. Kata siapa? Itu kan asumsi liarmu saja. Sejak kapan saya asumsi liar? Itu kan sudah dibahas Ustadz Yusuf PI sama kau. Iya, Kira saya nggak intinya nonton. itu kan hanya asumsi liarmu saja. Kalau menurut saya kan kalau di agama Kristen yang saya tahu itu cuma 1 istri. Gak ada yang namanya poligami. Tapi kalau di agama Muslim itu banyak kan poligami. Kadang-kadang itu laki-laki yang nggak mampu tapi sosok mampu gitu. Nah, Ya Sebentar. udah jangan disalahin. Ini. Ya udah jangan disalahin Qur'annya dong. Salahin yang itu yang melakukan. Berarti salah agama. Al-Quran kan sudah adik. Disuruh dengan Al-Quran sudah kalian berdua. Sebentar, Al-Quran kamu jangan sudah besar-besarkan memerintahkan. volumemu. Sebentar, itu kecilin saja, nggak usah pakai seperti itu. Dengar, gini Muhammad Reza, kamu harus mengakui bahwa banyak wanita-wanita muslimah itu yang sudah memandang agama Islam itu agama yang tidak masuk akal. Ini saya kasih contoh. Saya juga pernah berdiskusi dengan seorang Iya muslimah. karena nggak pernah ibadah ini. Perhatikan ya, nih. Ini apakah muslimah setuju dengan Tanya poligami? Angel ini berapa kali dia sholat di satu hari? Sebentar, aduh, ini kamu ngomong terus. Dengar, dengarkan ya, wanita ini bicara apa kepada saya nih, dengarkan nih. Berarti kak dia nggak sepakat dengan poligami. Enggak, Enggak. karena aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang salah artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Gitu ya. Tuh kan katanya poligami itu katanya menjadi ajang aku boleh selingkuhan. bertanya Tuh. nggak? Aku mau bertanya Bang Edis, Ya. kenapa kalau di Muslim ini istri berempat tapi selalu disakiti? Karena menurut Al-Quran perempuan itu boleh dipukul. Yang ngajarin tuh Al-Quran. Gimana? Coba sekarang saya tanya dulu Muhammad Reza. Betul nggak Al-Quran membolehkan suami memukul istrinya? Terus kenapa kita semakin Di mana Dis? Bentar dulu Anjeli. Di mana Dis? Kenapa kita Di mana Dis? merasa kayak gimana ya, makin jahat gitu? Kenapa ya? Gimana? Kalau kita semakin tahu tentang agama Muslim ini, kita semakin Kenapa? Semakin apa? maksudnya semakin mengarahkan kita. Itulah Anda. Ya, beda dengan muslimah yang lain daripada Anda. Anda saja ini kasar sekali dengan wanita ditunjuk-tunjuk. Enggak, saya enggak kasar loh. Saya menjelaskan. Karena sesuatu Dis. Ada yang nggak cocok Dis. dengan Di Quran saya sudah menjelaskan seseorang yang kayak Angeli dan Anda Edis. Di Quran saya sudah menjelaskan Angeli dan Edis. Sekarang saya tanya, menurut Al-Quran boleh nggak mukul istri? Di mana itu mukul istri perbolehkan? Baik, Edis. coba buka surat An-Nisa ayat 34. Coba buka. Kau bukalah datanya. surat Nanti saya An-Nisa buka ayat datamu 34. juga. Nanti ini giliran saya bertanya bisa. Boleh, silakan. Surat Bisa An-Nisa ayat nggak saya 34, bertanya? silakan baca. Kau bukalah datanya situ. Apa yang kau permasalahkan? Nanti kalau Karena saya buka, saya lagi yang ngerti agama mengklaim ini. nggak ada yang
Nanti kalau saya Nah, lagi, buka saya aja. lagi yang Buka mengerti aja. agama Islam. Silakan buka. Iya, An-Nisa ayat 34. terserah kau lah, terserah kau, Dis. Coba buka aja buka. Terserah kau lah Surat mau kau An-Nisa artikan kayak mana. ayat 34. Nanti saya bantah. Silakan baca artinya. Apa bunyinya? Apa Ya bunyinya baca dulu artinya bunyinya? sana. Coba dengar. Jangan panis dong Bang Reza. Nggak ada Jangan panas saya panikan, menghadapi jangan kalian panikan, berdua. Nggak ada panas saya menghadap kalian berdua. Silakan Kemana? buka. Quran apa? An-Nisa Quran An-Nisa. ayat 34. Ayat 34. Silakan baca. Edis. Kau aja dengan Gus Wapi cari robahu aja kau mencret. Gimana? Cari robahu dia nggak bisa. Padahal nggak ada Silakan baca robahu di An-Nisa sini. ayat 34. Edis. Ya Allah ya Karim. Sudah jadi orang ini, Islam berapa tahun Anda Gini, tidak tahu agama Dis. Islam boleh mukulin istri. Oh, Coba, tentang ayat ini. baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja, nggak usah lama-lamain artinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oh, tentang ayat ini.